Namaku Doni. Jika dilihat dari luar, hidupku tampak baik-baik saja. Pekerjaan stabil, penghasilan cukup, dan rumah yang lumayan besar untuk kutinggali sendiri. Tapi semua itu hanya terlihat dari permukaan. Kenyataannya, sejak perceraian 2 tahun lalu, hidupku berubah menjadi rutinitas yang dingin dan sunyi. Rumah ini dulunya penuh suara, tawa, obrolan kecil, bahkan pertengkaran ringan yang justru membuat semuanya terasa hidup. Tapi sekarang, hanya ada suara langkah kakiku sendiri yang memantul di dinding setiap malam. Aku terbiasa pulang larut, bukan karena pekerjaan selalu menumpuk, tapi karena aku tidak punya alasan untuk pulang cepat. Kesepian itu perlahan menjadi kebiasaan. Hingga akhirnya, atas saran seorang teman, aku memutuskan untuk mempekerjakan seseorang untuk membantu mengurus rumah. Awalnya, aku tidak terlalu peduli siapa orangnya. Yang penting pekerjaannya beres. Tapi semua itu berubah saat aku pertama kali melihatnya. Namanya Lila. Ia datang dengan penampilan sederhana, tidak mencolok, tapi ada sesuatu yang membuatku menoleh lebih lama dari yang seharusnya. Bukan hanya soal wajahnya yang cantik dengan cara yang alami, tapi juga karena tatapannya. Ada ketenangan di sana, tapi juga seperti menyimpan cerita yang tidak mudah diceritakan. "Nama saya Lila, Pak," ucapnya pelan saat itu. Aku hanya mengangguk singkat. "Doni." Aku berusaha menjaga semuanya tetap profesional. Bagiku, ini hanya hubungan kerja biasa, tidak lebih. Hari-hari pertama berjalan normal. Lila bekerja dengan rapi, cepat, dan tidak banyak bicara. Ia seolah tahu kapan harus hadir dan kapan harus menghilang. Rumah yang dulu terasa berantakan, kini selalu dalam keadaan bersih saat aku pulang. Tapi yang berubah bukan hanya itu. Perlahan, suasana rumah ini ikut berubah. Ada kehangatan yang tidak bisa dijelaskan. Hal-hal kecil mulai terasa berarti. Suara piring di dapur, aroma masakan sederhana, bahkan langkah kaki ringan di pagi hari. Sesuatu yang dulu tidak pernah kupedulikan, kini justru menjadi bagian yang kurindukan. Aku mulai memperhatikan Lila lebih dari yang seharusnya. Bukan dalam arti yang berlebihan, tapi ada rasa penasaran yang terus muncul. Ia jarang berbicara tentang dirinya. Setiap kali kutanya soal keluarga atau asalnya, ia selalu menjawab singkat, lalu mengalihkan pembicaraan. Seolah ada sesuatu yang sengaja ia sembunyikan. Namun justru disitulah letak ketertarikanku. Ada satu kebiasaan kecil yang selalu ia lakukan. Setiap aku pulang malam, selalu ada secangkir kopi hangat di meja. Rasanya selalu pas, seolah ia memahami seleraku tanpa pernah benar-benar bertanya. "Terima kasih," kataku suatu malam. Lila hanya tersenyum kecil. "Sudah biasa, Pak." Tapi bagiku, itu bukan hal biasa. Sejak saat itu, aku mulai pulang sedikit lebih cepat. Bukan karena pekerjaanku berkurang, tapi karena aku ingin merasakan suasana rumah itu lagi. Suasana yang entah bagaimana terasa lebih hidup sejak ia ada. Aku mulai duduk lebih lama di ruang tamu, kadang hanya untuk menikmati kopi, kadang hanya untuk mendengar aktivitas kecilnya dari dapur. Dan tanpa kusadari, aku mulai menunggu. Menunggu suara langkahnya, menunggu kehadirannya. Hal yang seharusnya tidak terjadi. Suatu sore, aku pulang lebih cepat dari biasanya. Hujan baru saja turun, menyisakan udara dingin yang masuk dari celah jendela. Saat aku masuk, aku melihat Lila berdiri di dekat jendela, menatap keluar. Tapi ada yang berbeda. Wajahnya tidak setenang biasanya. Ia terlihat gelisah. "Ada apa?" tanyaku spontan. Ia terkejut, lalu cepat-cepat menunduk. "Tidak apa-apa, Pak." Jawaban yang terlalu cepat. Aku menatapnya beberapa detik, mencoba membaca sesuatu dari ekspresinya. Tapi ia kembali menjadi Lila yang biasa, tenang, tertutup, dan sulit ditebak. Tapi perasaan aneh itu tidak hilang. Malamnya, hujan turun lagi, lebih deras dari sebelumnya, disertai petir yang sesekali menggelegar keras, membuat suasana rumah terasa lebih sunyi dari biasanya. Aku duduk di ruang tamu, tapi pikiranku tidak tenang. Bayangan wajah Lila sore tadi terus muncul di kepalaku. Ada sesuatu yang tidak beres, dan entah kenapa, aku merasa malam ini akan menjadi awal dari sesuatu yang berbeda. Sesuatu yang mungkin seharusnya tidak pernah terjadi. Aku belum tahu saat itu, bahwa satu keputusan kecil yang akan kuambil malam ini, akan mengubah hidupku selamanya. Suasana mendadak sunyi, seolah seluruh rumah menahan napas. Hujan masih turun, tapi kini suaranya terasa jauh, kalah oleh detak jantungku yang semakin cepat.
Aku menatap Lila. Wajahnya pucat, matanya terpaku ke arah pintu depan. Dia siapa, Lila? Tanyaku pelan tapi tegas. Ia tidak langsung menjawab. Tangannya masih menggenggam lenganku, dingin dan gemetar. Lebih berbahaya. Oke, katanya sambil mundur perlahan. Saya kasih waktu. Aku tidak menyukai kalimat itu. Waktu buat apa? Tanyaku. Ia menatap lurus ke mataku. Buat kamu sadar, kalau kamu sudah masuk ke masalah yang salah. Lalu ia pergi. Langkahnya pelan, tapi pasti. Dan entah kenapa, justru itu yang membuat bulu kuduku merinding. Karena orang seperti dia tidak datang hanya untuk mengetuk pintu. Aku menutup pintu perlahan. Tanganku sedikit gemetar. Beberapa detik aku hanya berdiri diam. Lalu aku berbalik. Lila keluar dari kamar. Wajahnya penuh kecemasan. Dia sudah pergi? Tanyanya cepat. Untuk sekarang, jawabku. Ia menunduk. Napasnya masih tidak stabil. Aku menatapnya lama. Sekarang kamu harus jelaskan semuanya. Kataku serius. Aku sudah terlalu jauh masuk ke ini. Ia diam. Beberapa detik. Lalu akhirnya, ia mengangguk pelan. Aku akan cerita, katanya lirih. Dan disitulah aku tahu. Masalah ini baru saja dimulai. Dan aku sudah memilih untuk tidak mundur. Keputusan itu terasa gagah di kepalaku, tapi dalam kenyataan, rasanya seperti berdiri di tepi jurang tanpa tahu seberapa dalam jatuhnya. Aku duduk di ruang tamu, berhadapan dengan Lila yang masih terlihat gemetar. Hujan di luar belum juga reda, seolah menahan waktu agar pengakuan ini tidak bisa dihindari. Sekarang, ceritakan semuanya, kataku pelan tapi tegas. Lila menunduk, tangannya saling menggenggam erat. Aku dulu kenal dia, ucapnya perlahan. Awalnya biasa saja, tapi lama-lama dia berubah. Ia berhenti, napasnya tertahan. Dia mulai mengatur hidupku, mengontrol semuanya. Bahkan memaksaku melakukan hal-hal yang tidak aku inginkan. Aku mengepalkan tangan tanpa sadar. Kenapa kamu tidak pergi dari dulu? Tanyaku. Aku sudah mencoba, jawabnya cepat. Tapi dia tidak pernah benar-benar melepaskan. Dia selalu punya cara untuk menemukan aku lagi. Cara apa? Lila menatapku, matanya penuh ketakutan. Dia punya sesuatu yang bisa menghancurkan hidupku kalau tersebar. Dunia terasa berhenti sejenak. Semacam bukti, tanyaku. Ia mengangguk pelan. Aku menghela napas panjang. Situasi ini lebih rumit dari yang kubayangkan. Jadi dia datang ke sini karena itu? Ya, jawabnya lirih. Dia tahu aku mulai hidup tenang. Dan dia tidak suka itu. Aku terdiam. Semua ini bukan lagi sekadar masalah pribadi Lila. Ini sudah menjadi ancaman nyata. Aku harus pergi, Pak Doni, katanya tiba-tiba. Aku langsung menatapnya. Apa? Aku tidak mau Bapak ikut terseret lebih jauh, lanjutnya. Ini hidupku, aku yang harus menyelesaikannya. Dengan lari lagi, tanyaku tajam. Ia terdiam. Kalau kamu pergi sekarang, dia akan tetap mengejarmu, kataku. Dan mungkin lain kali, kamu tidak akan seberuntung ini. Lila menggigit bibirnya. Aku tahu, ia takut. Dan jujur saja, aku juga. Tapi ada sesuatu dalam diriku yang tidak bisa menerima kalau semua ini berakhir begitu saja. Kita lawan, kataku akhirnya. Ia langsung menggeleng. Tidak bisa, dia bukan orang biasa. Justru karena itu, balasku. Hening. Lila menatapku lama, seolah mencoba memastikan apakah aku serius atau hanya nekat. Aku tidak mau kamu terluka karena aku, katanya pelan. Aku senyum tipis. Sudah terlambat. Kalimat itu keluar jujur, tanpa rencana. Dan untuk pertama kalinya, aku menyadari, aku tidak hanya membantu. Aku sudah benar-benar terlibat. Namun, semua rencana kami runtuh lebih cepat dari yang kami kira. Keesokan malamnya,
Saat aku pulang kerja, pintu rumah terbuka. Jantungku langsung berdegup keras. Aku masuk dengan hati-hati. Lila, panggilku. Tidak ada jawaban. Langkahku semakin cepat menuju ruang dalam. Dan saat aku melihat ke arah lantai, ponsel Lila tergeletak. Layar masih menyala. Ada satu pesan terbuka. Kalau mau dia selamat, datang sendirian. Darahku terasa dingin. Tanganku gemetar saat membaca alamat yang tertera di bawahnya. Semua usaha kami, semua rencana untuk melawan, hancur dalam sekejap. Aku kehilangan kendali. Dan kini, aku hanya punya satu pilihan. Datang sendirian. Atau kehilangan Lila. Untuk selamanya. Aku tidak punya waktu untuk berpikir panjang. Rasa takut, marah, dan panik bercampur jadi satu. Tapi satu hal yang jelas, aku tidak akan tinggal diam. Aku mengambil kunci mobil, menatap sekali lagi pesan di ponsel Lila, lalu pergi. Hujan masih turun, lebih deras dari malam sebelumnya. Jalanan basah, lampu kota tampak kabur oleh air yang terus mengalir di kaca depan. Tapi aku tidak peduli, kepalaku hanya dipenuhi satu hal. Lila. Perjalanan terasa lebih lama dari biasanya. Setiap detik seperti ditarik, dipaksa berjalan lambat saat pikiranku berlari lebih cepat dari apapun. Saat akhirnya aku sampai di alamat itu, jantungku langsung berdegup kencang. Sebuah bangunan tua, sepi, gelap. Tempat yang bahkan dari luar saja sudah terasa salah. Aku turun dari mobil. Hujan langsung membasahi tubuhku, tapi aku tidak berhenti. Langkah demi langkah, aku masuk ke dalam. "Lila!" teriakku. Suara itu menggema, tapi tidak ada jawaban. Tiba-tiba, tepat waktu, suara itu muncul dari kegelapan. Aku menoleh. Pria itu berdiri santai seolah semua ini hanya permainan baginya. "Mana Lila?" tanyaku langsung. Ia tersenyum tipis. "Tenang, dia aman. Untuk sekarang. Lepaskan dia." "Bisa," katanya ringan. "Tapi kamu tahu kan, tidak ada yang gratis di dunia ini." Aku mengepalkan tangan. "Apa maumu?" Ia melangkah mendekat, tatapannya tajam. "Sederhana," katanya. "Tinggalkan dia dan lupakan semuanya." Aku terdiam. "Itu saja?" tanyaku. "Ya," jawabnya. "Kamu kembali ke hidupmu. Dia kembali ke hidupnya. Bersama aku." Darahku langsung mendidih. "Tidak akan," kataku tegas. Senyumnya menghilang. "Jangan keras kepala," desisnya. "Kamu tidak tahu apa yang aku pegang." Aku tidak peduli. Hening. Beberapa detik yang terasa sangat panjang. Lalu ia tertawa kecil. "Menarik," katanya. "Berarti kamu memilih jalan sulit." Ia memberi isyarat. Dan dari balik ruangan, Lila dibawa keluar. Tangannya terikat. Wajahnya pucat. "Pak Doni," suaranya lemah. Dadaku terasa sesak melihatnya. "Lepaskan dia," kataku. Kali ini lebih dalam. Pria itu mendekat ke Lila, lalu menatapku. "Kamu yakin mau mempertaruhkan semuanya?" Aku menatapnya balik. "Sudah dari awal aku tidak punya apa-apa untuk dipertahankan," jawabku pelan. Tapi sekarang, aku punya alasan. Ia terdiam. Dan mungkin untuk pertama kalinya, ia melihat sesuatu dalam diriku yang tidak ia perkirakan. Keseriusan. Keberanian yang tidak lagi peduli resiko. Beberapa detik berlalu. Lalu ia mendecak pelan. "Kamu gila," katanya. "Mungkin," jawabku. Hening lagi. Dan di saat itu, suara sirene terdengar dari kejauhan. Pria itu langsung menoleh. Wajahnya berubah. "Apa yang kamu lakukan?" bentaknya. Aku tidak menjawab, karena aku tahu, ini satu-satunya cara. Sebelum datang ke sini, aku sudah mengirim lokasi dan semua bukti yang kami kumpulkan sebelumnya. Aku memang datang sendirian, tapi bukan tanpa rencana. Langkah kaki terdengar dari luar. Situasi berubah cepat. Pria itu mencoba melawan, tapi semuanya sudah terlambat. Beberapa menit kemudian, ia berhasil diamankan. Dan untuk pertama kalinya sejak semua ini dimulai, aku bisa bernapas lega. Aku langsung menghampiri Lila, melepaskan ikatan di tangannya. Ia menangis. Bukan karena takut, tapi karena akhirnya semuanya selesai. "Sudah aman,"
kataku pelan. Ia menatapku. Air matanya masih jatuh. Dan di momen itu, aku sadar satu hal. Aku tidak hanya menyelamatkannya. Aku juga menemukan kembali bagian dari diriku yang selama ini hilang. Setelah malam itu, segalanya berubah. Tapi bukan seperti yang kubayangkan sebelumnya. Tidak ada lagi ketakutan yang menghantui setiap sudut rumah. Tidak ada lagi bayangan masa lalu yang datang mengetuk pintu di tengah malam. Semuanya kembali tenang. Terlalu tenang, justru. Aku kembali duduk di ruang tamu. Di tempat yang sama seperti malam ketika semuanya dimulai. Secangkir kopi hangat ada di tanganku. Tapi rasanya tidak lagi sama. Bukan karena kopinya berubah, tapi karena aku yang sudah berbeda. Rumah ini tidak lagi terasa kosong, tapi juga tidak sepenuhnya utuh. Lila masih ada di sini, masih menjalani rutinitasnya, masih menyapu, memasak, dan menyiapkan kopi seperti biasa. Tapi ada jarak yang kini terasa. Halus, tak terlihat, tapi nyata. Kami sama-sama tahu, semuanya tidak lagi sesederhana dulu. Hubungan ini telah melewati terlalu banyak hal untuk kembali menjadi biasa. Dan mungkin itu yang paling sulit diterima. Suatu malam, aku akhirnya memutuskan untuk berbicara. Lila, kita harus bicara. Ia berhenti dari kegiatannya, lalu perlahan duduk di hadapanku. Wajahnya tenang, tapi matanya menyimpan banyak hal yang belum terucap. Aku sudah memikirkan semuanya, kataku pelan, tentang apa yang sudah kita lewati dan tentang apa yang akan terjadi setelah ini. Lila tidak langsung menjawab. Ia hanya menatapku, menunggu. Aku tidak mau kamu merasa terikat di sini, lanjutku. Bukan karena rasa utang, bukan karena rasa takut, tapi karena pilihan. Matanya mulai berkaca-kaca. Aku juga tidak mau memaksakan sesuatu yang mungkin belum siap kita hadapi. Hening. Beberapa detik yang terasa berat. Lalu akhirnya, Lila berbicara. Aku sempat berpikir untuk pergi, katanya lirih. Kalimat itu menusuk, tapi aku tidak memotongnya. Tapi setiap kali aku mencoba membayangkannya, ia menarik napas. Aku merasa seperti kehilangan sesuatu yang penting. Aku menatapnya dalam. Apa itu? Tanyaku pelan. Ia tersenyum tipis, meski air matanya mulai jatuh. Tempat pulang. Dadaku terasa sesak. Untuk pertama kalinya, semua keraguan yang selama ini kusimpan runtuh begitu saja. Aku tidak lagi ingin bersembunyi di balik alasan, logika, atau ketakutan. Aku juga merasakan hal yang sama, kataku jujur. Sejak kamu datang, rumah ini bukan cuma tempat tinggal lagi. Lila menunduk, mencoba menahan emosinya. Kalau kita lanjut, semuanya tidak akan mudah, lanjutku. Akan banyak penilaian, banyak batas yang harus kita hadapi. Aku tahu, jawabnya pelan. Tapi aku tidak mau kehilangan kamu, hanya karena kita takut mencoba. Hening lagi. Lalu perlahan, Lila mengangguk. Keputusan itu sederhana, tapi terasa sangat besar. Sejak saat itu, kami mulai menjalani hidup yang baru. Tidak langsung sempurna, tidak selalu mudah, tapi nyata. Kami belajar lagi tentang kepercayaan, tentang batas, tentang bagaimana membangun sesuatu dari awal yang tidak biasa. Dan setiap malam, saat aku duduk di ruang tamu dengan secangkir kopi, aku tidak lagi merasa kosong, karena sekarang ada seseorang yang mengisi ruang itu. Jika aku mengingat kembali malam hujan itu, malam di mana aku merasa telah melakukan kesalahan terbesar dalam hidupku, aku justru melihatnya sebagai awal. Awal dari perubahan, awal dari keberanian, dan awal dari sesuatu yang tidak pernah kuduga akan kutemukan lagi. Rasa memiliki. Dari semua yang terjadi, aku belajar satu hal penting, bahwa hidup tidak selalu berjalan sesuai aturan yang kita buat. Kadang, satu keputusan yang terlihat salah, justru membawa kita ke tempat yang paling tepat. Dan malam itu, aku memang hilaf. Tapi untuk pertama kalinya dalam hidupku, aku tidak menyesal.